Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Ar-Rahim yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang cerah ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patut kita syukuri. Dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga, dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban yang dipandukan Allah kepada kita, yaitu menuntut ilmu. Harapan kita mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Ibu-ibu, hadirat sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali membaca kitab tafsir surah Yasin, ya, melanjutkan bacaan kita yaitu pada ayat yang ke-79, ya, halaman terakhir, halaman 28 itu. Paling atas, wa daraba lana masalan, paling atas itu. Ya. Habis itu dibaca kita ikutin itu, biar yang belum pegang kita tambah mantap gitu. Oh gitu ya. Iya. Jadi maksudnya. Terbaca seayat dia mati itu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraba lana masalan ay amran ajiban wa hiya nafyul qudrah an ihya'il mauta tashbihan bi khalqihi bi wasfihi bil ajzi amma ajadu wa nasiya khalqahu ay khalaqna iyyahu. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim baliyatun wa lam yaqul ramimatun li'annahu ma'dulun an fa'ilah wa kullu ma kana ma'dulan an fa'ilati
fajihatu wajhuhu kana masrufan an ikhwanihi kaqaulihi ta'ala wa ma kanat ummuki baghiyya asqatalaha li'annaha masrufatun an baghiyatin summa arada Allah ta'ala al-jawab faqala li nabiyyihi mujiban li'aduwihi qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Yakni qul ya Muhammad li Ubay bin Khalaf yuhyil 'idhama alladhi khalaqaha fi ibtidaiha wa huwa 'alimun bi kulli khalqin wa huwa al-khaliq alladhi khalaqa min qatratin ma'in suratin afala yaqdiru an yakhluqaha min at-turab li'anna al-musawwirina lam yusawwaru min al-ma' walakin yusawwiruna min at-turab wad-din wa huwa qadirun ala kulli syai'in. Wallahu a'lam. Wa daraba lana masalan. Pada ayat yang ke-79 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ya, Dia telah menjadikan perumpamaan ya bagi kami, ya, jadi perumpamaan yang semisal bagi kami. Ya, kata Allah, Dia itu sudah menjadikan suatu perumpamaan yang sama atau semisal bagi kami. Ditafsirkan oleh Hamamizadah ay amran ajiban, ya, ini sesuatu ya yang amat ajib. Apa itu ajib? Aneh, ya, sesuatu yang amat mengherankan, ya. Orang Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan, kami ini yang telah menciptakan manusia dari setetes air, ya, bahkan kami juga yang akan menghidupkan kalian nanti, ya, sesudah kalian itu hancur, ya, di alam kubur, kami bisa menghidupkan kalian, ya. Justru mereka orang-orang kafir itu mengatakan, ya, apa mungkin, ya, Allah itu bisa menghidupkan kembali tulang-tulang yang udah hancur, ya, udah berkeping-keping, ya, udah misah-misah. Bahkan kalau orang biasanya kan, kalau udah sekian tahun meninggal itu udah nggak ada apa-apanya doang, hanya tinggal tulang-tulang yang, ya, kerasnya aja itu, ya, yang memang tidak bisa hancur, itu satu tanda saja, ya. Nah, orang-orang kafir mengatakan kayaknya nggak mungkin dah kalau Allah bisa ngidupin lagi. Gimana caranya? Itu menurut akal mereka, ya, itu menurut pemahaman mereka, ya. Dia berani mengatakan kalau Allah Subhanahu wa taala itu nggak mampu untuk menghidupkan kembali manusia yang sudah mati, bahkan, ya, yang sudah hancur tulang belulangnya, ya, gitu. Nah, makanya di sini, ya, Dia menjadikan perumpamaan yang persis bagi kami, ay amran ajiban, suatu perkara yang sangat menakjubkan atau mengherankan, ya, nafil qudrati an ihya'il mauta, ya, menafikan, ya, atau meyakinkan sesuatu yang yang, ya, ada pada Allah, ya, padahal Allah itu memang mampu untuk menghidupkan manusia yang sudah mati, ya. Sini kan ibu-ibu ada beda antara, ya, nafi, lam dan lam nahi, ya. Kalau lam nafi itu biasanya artinya apa tuh? Ya, meniadakan, ya, artinya dia itu
lo orang alim, ya, itu orang mengatakan gue sih nggak menafikan kealiman lo, ya, artinya orang itu mengatakan gue nggak, bukan apa, tidak mengakui tentang kealiman kamu, ya, itu biasanya kan nafi itu sudah menjadi sesuatu bahasa Indonesia, ya. Nah ada lagi lam nahi, ya, suatu apa itu, larangan, ya, yang melarang, artinya apa, jangan, ya, itu artinya perbedaan antara lam nafi dan lam nahi. Nahi, nafi artinya meniadakan, ya, sedangkan nahi artinya melarang, ya, itu. Nah orang-orang itu, ya, orang kafir itu, ya, menafikan atau tidak meyakini tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala an ihya'il mauta, ya, untuk menghidupkan manusia yang sudah apa? Mati. Ya. Ya kalau zaman sekarang aja, Pak. Ya, Bu, Pak lagi. Ya. Ngejar Bapak tadi subuh, Bapak lagi. Ya. Itu, ya, sudah ada kecanggihan ilmu teknologi, ya. Kita lihat sekarang ada air, contohnya itu, ya, ada air yang katanya air apa itu, air apa tuh yang bisa menyuburkan tanaman yang udah mati atau menghidupkan tanaman yang udah mati, air apa itu? Kalau orang bilang air kangen atau kangen water katanya, ya, itu kalau disiramin sama tumbuhan yang udah layu katanya itu tumbuhan bisa apa lagi? Bisa segar lagi, ya, bisa hijau lagi. Ada lagi sekarang alat yang namanya kayak apa itu, ya, biogas katanya, ya, biogas itu pohon, ya, kalau udah layu diolesin aja itu katanya sama biogas jadi segar lagi, ya, katanya, ya, katanya, wallahu a'lam, mana saya belum melihat itu, ya. Dia udah nyoba, ya, ada ikan katanya udah sakarat di dalam akuarium, ya, udah sakarat itu diceburin aja itu katanya biogas tadi, tahu-tahu ikannya apa ya? Segar lagi, ya, bisa hidup lagi. Itu baru hanya sekedar, ya, hasil dari ciptaan Allah, ya, yang hakikatnya juga yang melakukan siapa? Allah, ya, apalagi sesuatu yang memang langsung Allah yang mengerjakan. Jadi tidak ada alasan yang untuk menjadikan mereka ragu kalau Allah itu mampu apa? Menghidupkan manusia yang sudah apa? Sudah mati. Nah sekarang logikanya aja, Bu, ya, kalau Allah nggak akan mampu menghidupkan manusia yang udah mati, buat apaan Allah ngumpulin kita nanti untuk dihisab, coba, ya. Nah orang kalau nggak dihisab, orang itu mati, apa yang mungkin? Nggak mungkin. Pasti kan akan diapain dulu? Dihidupin dulu, ya. Nah orang kalau udah mati jangankan dihisab, Bu, ya, disuruh ngomong aja nggak bisa kan gitu, ya. Ada orang melakukan kejahatan pembunuhan contohnya, ya, itu orang ngelakuin pembunuhan, habis ngebunuh dia ngapain? Dibunuh diri. Itu kira-kira polisi akan mengangkat tuh yang bunuh diri tadi menjadi tindakan pidana atau tidak? Ya kagak, orang udah mati, ya. Jangankan mau dihukum, ya, toh mandi aja bakal dimandiin, ya, pakai baju aja bakal diapain? Dipakein. Sholat aja bakal diapain? Disolatin. Nah bagaimana kok orang udah mati masih diapain? Diberlakukan apa? Hukuman pidana? Kan nggak mungkin, ya. Nah Allah Subhanahu wa taala nanti kan di suatu hari yang namanya yaumul hisab, itu Allah akan menghisab kita semua. Otomatis sebelum Allah menghisab pasti kita bakal diapain dulu? Dihidupkan dulu seperti kala kita hidup sekarang, ya. Tuh makanya jangan ada suatu apa ya, keraguan sedikit kepada Allah bahwa Allah itu, ya, mampu untuk menghidupkan yang sudah mati, ya, gitu.
tasbihan bi khalqihi, ya, yang menjadikan suatu perumpamaan terhadap suatu makhluknya biwasbihi bil ajzi amma ajazu, dengan ketidakmampuan yang mereka itu apa? Memang benar-benar tidak mampu. Jadi Allah jangan disamain. Ya, kalau memang manusia itu nggak mampu untuk menghidupkan sesuatu yang sudah mati, ya kalau Allah bisa, Allah mampu. Ya, jangan kita apain? Kita samain manusia dengan Allah atau Allah dengan manusia. Ini bukan levelnya. Ya, kita nyamain sesuatu itu yang apa ya? Yang sejajar. Ya, jangan nyamain orang biasa amin Nabi Muhammad, kagak nyambung. Ya, jangan nyamain ya Nabi Muhammad dengan orang-orang yang hidup di zaman sekarang, kagak bisa. Ya, karena ya memang manusia pun Nabi Muhammad itu seorang manusia. Ya, tapi manusia bukan manusia biasa seperti kita yang bisa diapain? Ya, disama-samain atau bandingin, ya. Kalau kita menyamakan sesuatu yang bukan levelnya, itu namanya dalam bahasa fikih qiyas ma'al farid, ya, menyamakan sesuatu yang berbeda. Qiyas ma'al farid batil, ya, menyamakan sesuatu dengan yang tidak sejajar atau tidak sesuai, itu namanya apa? Suatu kebatilan atau tidak bakal, ya, cocok atau tidak bisa diterima. Tuh, ya. Jadi jangan sampai wa nasiya khalqahu, ya, dan dia melupakan apa? Khalqahu, penciptaannya atau kejadiannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dia, ya, kemudian dijadikan perumpamaan yang semisal, ya, dan dia apa? Lupa terhadap penciptanya. Ay khalaqnahu iyyahu, ya, dengan apa? Kami telah menciptakannya. Ya, dia lupa kalau dia sendiri itu siapa yang menciptain? Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia lupa dia itu asalnya tidak ada menjadi ada. Ya, orang kalau lupa, ya wajar sih. Ya, tapi kalau dilupain ini kurang ajar. Ya, orang lupa itu biasa. Ya, al-insan mahalul khata' wal nisyan. Ya, manusia itu ya memang selalu lupa, selalu salah dan lupa. Ya, kalau memang lupa nggak sengaja ya nggak apa-apa. Tapi dia lupain, ya ini nggak boleh. Ya. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Ya, dia berkata, siapa yang menghidupkan tulang, ya, wa hiya ramim, ya, itu tulang yang sudah apa? Hancur. Ya, kayak bertanya lagi. Ya, siapa yang menghidupkan tulang yang sudah hancur? Berarti ini kan suatu apa nih? Pertanyaan yang apa? Ya bahasa kita yang ngeledek lah. Ya, istilah kata, emang siapa yang hidupin? Ya, emang siapa yang ngasih duit sama lu kalau bukan gue? Ibaratnya gitu. Ya, itu kan suatu ungkapan atau kata-kata yang sifatnya ya nguncilin, ya, atau ngejatuhin, ya. Baliyatun walam yakul romimatun. Ya. Nah, di sini ya tulangnya itu memang tulang yang apa itu? Hancur. Ya, walam yakul romimah. Kalau romimah itu hanya sekedar apa itu? Kalau kita artikan, ya tulang yang retak doang. Ya, rengat kalau kita bilang. Ibarat gelas itu kan gelas retak sama gelas hancur beda. Ya, kalau gelas retak biasanya masih bisa diapain? Dipakai, kita beliin aja lem Korea kan gitu. Bisa dipakai masih. Kalau mau punya gelas lagi, kalau punya mah buang aja. Ya, gitu. Tapi kalau udah hancur, ya berkeping-keping, apa bisa kita satuin lagi? Ya bisa sih, ya. Tapi nggak bisa kita pakai, kita pakai untuk yang lain, bukan dipakai untuk minum tuh, ya.
Li'annahu ma'dulun an fa'ilati. Ya, karena dia itu apa? Ya, mampu ya untuk mengerjakan atau melakukan perbuatan itu atau pekerjaan tersebut ya. Wa kullu ma kana ma'dulan an fa'ilatin bajihatu wajhuhu ka'annahu masrufan an ihwanihi. Nah, ya, segala sesuatu ya yang ada istilahnya itu ya penciptaan sebelumnya ya berarti awalnya ada yang apa? Menciptakan. Ya, artinya awalnya tidak ada menjadi sesuatu yang ada. Itu bagi Allah. Tapi bagi manusia, dia memang bisa melakukan sesuatu, tapi berbuatnya sesuatu yang dilakukan oleh manusia itu pasti apa ya? Memerlukan bantuan siapa? Orang lain. Ya, kalau Allah mah tidak, cukup dia hanya melakukan sesuatu dengan apa? Kehendak Allah sendiri. Jadi jangan diapain, disamain antara ya sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia dengan sesuatu yang dilakukan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, memang manusia ada kebisaannya. Ya, ada sesuatu yang dia mampu melakukan, tapi kemampuan yang bisa dilakukan oleh manusia itu atas kehendak siapa? Allah juga. Ya, tapi Allah melakukan sesuatu atas kehendaknya siapa? Kehendaknya sendiri. Tidak ada yang membantu, tidak ada yang memberikan sesuatu apapun kepada siapa? Kepada Allah. Karena Allah bersifat apa? Mukhalafatul lil hawadits. Allah itu ya memiliki perbedaan dengan makhluk, tidak ada yang sama. Ya, Allah bisa melihat. Ya, contohnya Allah melihat kita nggak? Melihat. Kita bisa melihat nggak? Ya, bisa. Enggak bisa melihat sesuatu maksudnya bisa nggak? Bisa. Tapi melihatnya Allah jangan disamain sama melihatnya kita. Ya, penglihatan yang bisa kita lakukan itu terbatas ya terhadap sesuatu yang memiliki radius jarak ataupun besar kecilnya memang mata kita mampu untuk melihat. Tapi beda melihatnya Allah seperti apa coba? Ya, Allah punya sifat basir, maha melihat. Ya, bukan melihat sesuatu yang terang atau yang kelihatan doang. Ya, itu manusia. Tapi Allah melihat sesuatu yang terang, yang gelap, yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan. Ya, jadi jangan diapain, disamain tentang kemampuan Allah dengan kemampuan manusia. Ya. Jangan jauh-jauh lah. Ada ayat mengatakan ya, yadullaha fawqa aydihim kan gitu. Ya. Tangannya Allah di atas tangan mereka. Ya, jangan kita samain Allah tangannya begini. Ya, tangan kita di apa? Di atas tangannya Allah. Ya, enggak. Ya, beda. Jangan kita artiin tangan kita sama dengan tangannya Allah. Artinya apa? Kekuasaan Allah itu di atas segalanya kemampuan atau kekuasaan yang mampu dilakukan oleh manusia. Ya, jadi jangan samain sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaqaulihi seperti firman Allah taala, "Wa ma kanat ummuki baghiyah." Ya, dan tidaklah ibumu itu seorang yang apa? Baghiyah. Kalau kita bilang seorang pelacur. Ya, bukan seorang perempuan nakal. Ibu ente itu bukan seorang perempuan nakal. Ya. Asqatal ha. Nah, ini dibuang haknya mana? Haknya itu. Mana hak yang dibuang itu? Yang dijatuhkan haknya? Mana satu kalimat? Hah? Mana? Ya, ibu itu kan laki perempuan. Ya. Kenapa kok disebut bagian bukan bagiyah? Ya. Tak yang marbutah kalau diwakaf menjadi hak. Ya kan?
Itu haknya dibuang. Kenapa? Karena memang benar, ya, wanita seperti siapa ini? Maryam, ya, bukanlah seorang wanita yang buruk, bukan, ya. Kenapa? Karena wanita seperti Maryam ini tidak bisa disamakan dengan wanita-wanita seperti kita atau ibu-ibu seperti zaman sekarang. Beda, ya. Kenapa? Sekarang banyak Maryam. Namanya Oh, namanya banyak ya. Ada kok yang tukang nasi ulam ada, ya. Kok yang tukang nasi uduk ada, ya. Maryam abal-abal. Ya. Dia punya anak nggak bapaknya. Iya. Tapi kalau Maryam yang sekarang punya anak ada lakinya, ya. Kalau Maryam yang dulu punya anak nggak ada lakinya. Kenapa? Itu udah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, ini menunjukkan, Bu, ya, apa namanya, ya, keburukan atau sifat jelek yang biasa ada pada wanita biasa seperti orang-orang perempuan sekarang itu, ya. Sementara pada diri Siti Maryam ada tidak? Enggak ada, ya. Makanya di sini Syekh Hamamidah mengatakan haknya itu dibuang aja dah, untuk menunjukkan bahwa sifat buruk pada diri Siti Maryam itu benar-benar tidak ada. Tuh, sampai begitunya itu Allah memuji ataupun memuliakan Siti Maryam, ya. Padahal kalau menurut, ya, kita, dia kan perempuan, kenapa bagian bukan bagian, ya. Makanya haknya diapain? Asqatanil haqi annaha masrufan an bagian, ya, betul. Summa aradallahu ta'ala al-jawab, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan jawaban, faqala li nabiyhi, ya, berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mujiban li aduwi, untuk menjawab, ya, terhadap siapanya? Musuhnya, untuk menjawab ucapan-ucapan yang dilakukan oleh lawannya, ya. Apa kata Allah? Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim, ya. Qul, katakan olehmu ya Muhammad, ya, yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah, ya. Dialah, siapa itu? Allah yang akan menghidupkan kembali, ya. Tuh, yang mampu akan menghidupkan kembali, ya. Ansya'a awwala marrah, yang telah apa? Menciptakan, ya, manusia pada awalnya, ya. Jadi yang awal menciptakan manusia Allah, dan nanti yang akan menghidupkan manusia juga siapa? Allah, ya. Allah tanggung jawab, Bu, ya. Dia yang mematikan, dia yang bakal apa, ya? Hidupin. Emang kita habis matiin orang bisa hidupin lagi? Enggak, kita tinggal, ya. Habis gebukin orang kita sembuhin langsung, nggak bisa, Bu, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ya, mampu untuk melakukan segala sesuatu itu, ya. Wa huwa bikulli khalqin alim, ya. Dan dia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, terhadap semua makhluknya maha mengetahui, yakni, ya, qul ya Muhammad, ya, katakan wahai Muhammad, li Ubay bin Khalaf, ya, kepada siapa? Ubay bin Khalaf. Ini orang yang ngadi-ngadi sama Nabi, ya, yang suka meledek Nabi, ya. Nabi diledek, Allahnya juga diledek, ya. Makanya kalau ada orang sekarang suka meledek Allah sama Nabi, sama Ubay bin Khalaf nih, ya. Itu orang yang macam-macam itu, ya. Yuhyil 'idhama, ya, yuhyil 'idhama alladzi khalaqaha fi ibtida'iha, ya, yang akan menghidupkan tulang, yaitu siapa? Yang telah menciptakan awal dari penciptaannya, ya. Jadi Allah yang menciptakan manusia, Allah yang akan mematikan manusia, dan Allah yang bakal ngapain?
ngidupin manusia kembali. Itu Bu. Karena kita kan asalnya itu kita mati Bu. Ya, kita mati, kita hidup, kita mati, hidup lagi. Ya, tuh, hidup yang terakhir nanti selama-lamanya tuh. Ya, nggak akan berakhir. Ya, tuh selama-lamanya. Ibu-ibu pernah ngebayangin nggak Bu, nanti kalau kita hidup di akhirat gimana ya? Ya, kita bisa ngaji-ngaji kayak gini deh kagak ya? Perlu ngaji lagi udah Bu. Ya, di surga ngapain? Nggak ada pasar kali dah kan nanti. Pasar sama yang dulu, nggak ada yang susah di sana. Kangen kan? Ya, nggak perlu jual nasi ulam lagi, Jomen. Nggak perlu. Ya. Nggak perlu, di sana mah udah enak mau makan apaan yang belum pernah kita makan di sana sudah pasti enak. Udah datang sendiri itu ya bayangin. Kenapa? Kalau kita lagi renungin, Masya Allah. Jadi lagi di sana ya. Iya, ya pokoknya yang namanya surga Bu nggak ada yang nggak enak lah. Ya, tapi riwayat Bang mengatakan kumpul-kumpul kita bisa. Ya, tapi sesuatu yang ya biasa kita lakukan di dunia ini kayak kita jualan, dagang, nggak ada semua. Cukup lah. Ya, itu di dunia tempatnya tuh. Ya, kalau di akhirat masih kita usaha capek juga, bukan surga namanya. Ya, karena namanya surga itu ya semua kenikmatan ya yang belum kita dapetin nih Bu. Ingat, yang belum pernah kita dapetin di dunia bakal Allah kasih. Apalagi yang udah kita dapetin. Ya, nih yang belum kita dapetin apa contohnya? Kita belum pernah punya hotel. Ya, kita belum pernah mandi di kolam renang madu. Ibu pernah mandi di kolam renang madu? Ibu coba bikin kolam renang madu habis mandi, ya di kolam renang madu pasti semut pada datang. Ya, itu. Tapi nanti di surga kita mandi dengan kolam air madu, air susu. Bukan sombong Allah tuh, ya. Coba kolam renang mandi dengan air susu, bukan susu bendera, bukan. Susu sapi bukan, jangan samain. Ya, dari mana susunya? Wallahu a'lam. Saya belum pernah dapat susu dari mana itu. Ya, itu ciptaan siapa? Langsung made in Allah Subhanahu wa taala. Ya, pokoknya itu nggak tahu dah. Kita tinggal nikmatin doang Bu. Ya, tinggal apa ya? Tinggal nikmatin doang. Ya, iya. Kita sekarang mungkin pengen banget. Ya, nikmatin seperti orang-orang nikmatin orang kaya bisa nginep di hotel. Ya, naik mobil mewah, tinggal di villa-villa atau hotel-hotel serba mewah. Kapan ya? Tenang aja Bu, nanti Allah bakal kasih. Tapi yang pernah bayangin kan? Yang pernah saya bayangin. Apanya? Yang begitu itu nggak pernah bayangin bayangin. Di dunia? Di dunia? Iya. Capek aku bayangin deh. Ya ngayalin sih nggak apa-apa sekali-kali ya. Jangan bayangin mandi Ya, nikmatin. Nikmatin besok kita pergi. Nikmatin ntar bulan Maret nikmatin dah tuh ntar. Jangan ngayal. Iya. Capek dah bayangin orang banget ya. Iya lama. Wa huwa alimun bi kulli khalqin. Ya. Dia yaitu Allah Subhanahu wa taala alimun, zat yang maha mengetahui atas segala apa? Makhluk atau penciptaannya itu. Ya. Tuh. Wa huwa al-khaliq, dialah al-khaliq. Apa itu al-khaliq? Sang pencipta. Alladzi khalaqa min qatratin ma'in, yang telah menciptakan manusia dari setetes air. Bu, kok air bisa jadi kita? Coba kita bayangin. Ya, padahal air, ya, bisa jadi kita, bisa gede, bisa jalan, bisa ngelihat, bisa ngomong. Ya, padahal air doang tuh. Kadang akal kita mikir nggak nyampe. Ya. Air doang kok bisa jadi manusia kayak kita sekarang ini. Ya, bisa tumbuh besar lagi. Ya, tuh. Apalah tatafakkarun, makanya Allah bilang, emang ente nggak mikir apa? Ya, aku atau kami telah menciptakan kamu dari setetes
air doang gitu, ya. Ya. Tuh. Kan Allah katakan dalam Al-Qur'an apa itu? Apa ayatnya dalam Al-Qur'an? Dalam surah apa namanya itu, surah Al-Tariq. Apa itu ayatnya? Khuliqal insanu min ma'in dafiq. Ya, dafiq. Dafiq apa dafiq? Dafiq pakai qaf ya. Ya, dialah Allah yang telah menciptakan manusia ya min ma'in dafiq, dari air yang dafiq itu ya, air yang istilah bahasa kita air yang kaget ya, air yang mancrut ya. Muncrat ya, itu manusia tuh ya, bisa jadi manusia. Kenapa? Ya orang salah ngomong. Ya, salah ngomong, bukan mancrut, muncrat. Kali-kali nggak apa-apa salah. Kalau mancrut artinya apa mancrut? Muncrat. Muncrat dia. Bahasanya dia mancrut muncrat. Ya, baik. Afala yaqdiru an yakhluqaha minat turab, ya. Apakah Allah dia itu tidak mampu untuk menjadikannya dari apa? Minat turab, dari tanah. Orang dari air aja bisa, Bu. Ibaratnya, Bu, air mau bisa dibentuk. Bu, air bisa dibentuk pakai kagak? Nggak bisa. Itu bahasa tadi min ma'in dafiq, air yang muncrat atau mancrut ya. Itu kan ibaratnya air udah kemana-mana itu ya. Ya makanya, tapi bisa dibentuk menjadi siapa? Manusia ya. Apalagi kalau Allah menciptakan manusia dari apa ya? Tanah kan lihat bisa dibentuk, Bu. Ya, ambil tanah kering kita basahin pakai air, kita bentuk, mau bikin boneka, jadi itu boneka dari tanah. Ya, kita ambil tuh tanah, mau bentuk bikin rumah, tuh tanah bentuknya jadi seperti rumah. Ya, nah kalau air, Bu, kita ambil air, kita tumpuk jadi manusia, bisa? Enggak, tuh air pasti mancrut, nyebar kemana tahu itu. Ya. Itu bukti yang menjadikan bahwasanya Allah itu mampu untuk melakukan segala sesuatu ya. Li'annal musawwirina lam yusawwaru minal mana, ini ya, karena sesuatu itu tergambar bukan berasal dari gambaran yang mampu bisa dilakukan oleh siapa? Oleh manusia terhadap air ya. Manusia kalau menciptakan sesuatu dari air, coba apa sih, Bu? Bisa manusia menciptakan sesuatu dengan air? Nggak bisa. Paling manusia bisa bikin apa? PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Bisa ya, karena apa tuh yang dihasilkan? Tenaganya, bukan bentuknya. Tapi Allah dari air itu bisa menjadikan suatu bentuk yang namanya siapa ya? Manusia. Tuh ya. Coba kita pikirin ya. Nggak mampu kita untuk memikirkan apa yang menjadi kekuasaan Allah ya secara menyeluruh. Tapi kita harus merenungkan saja dan meyakini kalau Allah itu mampu untuk melakukan segala sesuatu ya. Walakin yusawwiruna minat turab wat-tin ya, akan tetapi pembentukan ya manusia itu dibentuk berdasarkan dari apa? Dari tanah gitu. Ya, kalau nggak ada air pun memang nggak bakal jadi apa-apaan ya. Ibarat kata kita punya tanah liat, kita mau bentuk, kalau nggak ada air bisa nggak berbentuk? Bisa, pasti ya, itu akan apa namanya, saling membutuhkan. Ya, wa huwa qadirun ala kulli syai'in ya, dan dialah Allah Subhanahu wa taala qadirun, yang maha kuasa, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu ya.
Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak mau menerima atau mengakui apa yang menjadi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, buktinya sudah ada. Bukti yang kelihatan ada, bukti yang enggak kelihatan juga ada. Apaan coba alasan untuk kita tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada sedikit pun alasan yang akan menjadikan kita tidak akan percaya terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan sekali-kali kita membanding-bandingkan antara Allah dengan makhluk. Dari namanya aja udah beda. Allah Khalik, kita ini makhluk. Kalau udah dapat gelar Khalik itu nggak bisa ditandingin dah, Bu. Ada, Bu, orang bikin robot dibilang Khalik, ada nggak? Tuh Khalik itu Khalikul robot ada. Boleh kita bilang Khalik. Itu. Paling kita bilang itu orang yang perancang, pembuat robot itu. Bukan kita namain Khalik. Kenapa? Karena kalau Khalik, Bu, dia tidak memerlukan bantuan apa-apa. Kalau orang manusia bikin robot pasti membutuhkan apa-apa dari orang. Dia nggak mungkin bekerja dengan sendiri. Perlu bantuan perlu bantuan ini. Nggak bisa dia menyatukan ataupun menjadikan itu dengan sendirinya, nggak bisa. Nah itulah Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibeda-beda, jangan disamain dengan siapa? Dengan makhluk yang ada. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Mohon maaf, Bu, sampai sini aja dulu, nanti kita lanjutkan. Nanti saya ada acara sedikit lagi. Mudah-mudahan berapa ayat nih? Satu ayat yang kita baca ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita dan bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah nanti sampai yang akan datang jangan lupa kita khotaman Jadi yang belum baca tolong dibaca. Alhamdulillah kita ada jamaah baru anggota baru, mudah-mudahan bisa istiqomah. Mudah-mudahan anggota baru nanti dimasukin aja ke grup biar bisa ikut khotaman nanti bulan yang akan datang. Itu tolong yang udah ada namanya jangan lupa dibaca Qurannya. Kalau memang nggak bisa bilang aja, lapor ke grup, tolong di checklist juz sekian udah saya baca gitu aja. Nanti ada yang membantu untuk di checklistin. Mudah-mudahan. Baik, ada yang mau ditanya silakan.